udah gak selo banget, teman. Walah, ini si Jeki kok masih pakai baju tidur aja. Mentang-mentang stay at home, tapi nggak boleh males-malesan dong sob. Nanti rezekinya dipatok ayam loh. Atau jangan-jangan kalian kaum rebahan ya? Nah, untung Kaulan dateng. Tuh kak, omelin aja kak. Masa siang bolong begini masih pada rebahan? Asik, kayaknya kalian mau diajak jalan-jalan nih ya sama Kaulan. Cus, ganti baju dulu sob, biar makin cakep. Teman, ada tips keluar rumah nih dari Jeki. Agar kita terhindar dari virus COVID-19, jangan lupa untuk lindungi tubuh. Salah satunya pemakaian face shield atau pelindung wajah kayak gini nih. Mantep kan? Teman, kenalan dulu dong sama Jeko, sobat otan dari ras Maltese. Kalau yang pakai baju hijau namanya Jeki, si anjing jenis Shih Tzu. Oke deh, semuanya udah pada kece berat. Waktunya berangkat. Hihuy, udah sampai aja nih. Kaulan mau ngajak kalian ngapain sih sob? Nongkrong-nongkrong di kafe ya? Otan mau ikut. Walah, bukan mau nongkrong sob, tapi mau ajak kalian nyalon. Asik bener. Lah, kok malah lari ke belakang? Salonnya kan di tempat yang tadi sob. Ya ampun, ternyata Kaulan mau ajak kalian olahraga dulu toh biar lebih sehat. Lihat air begini otan jadi mau ikut nyemplung. Ayo sob, demi tubuh yang sehat dan terbebas dari segala penyakit, mari kita olahraga. Gimana kalau dilombain sekalian? Cakep nggak tuh? Oh iya, tahukah teman, kalau berenang merupakan olahraga yang banyak manfaat untuk anjing loh. Karena berenang dapat meningkatkan fungsi kerja jantung dan paru-paru bagi seekor anjing. Saat berenang, bagian dada anjing mendapat tekanan dari air yang membuat anjing harus bernafas dengan beban, sehingga otot-otot pernafasannya terbentuk dengan sempurna. Bahkan berenang jauh lebih aman daripada berlari loh untuk memperkecil resiko cedera pada otot kaki, apalagi untuk jenis anjing kecil seperti Jeki. Dan lomba berenang kali ini dimenangkan oleh Jeko. Yeay! Gak usah khawatir teman, anjing yang sudah rutin berenang seperti Jeki bisa betah main air hingga 2 jam. Cakep! Sudah puas kecipak-kecipuk? Sekarang waktunya grooming sob. Perawatan maksud otan. Mantep banget. Karena sehat bukan hanya dengan olahraga, tapi harus perhatikan kebersihan tubuh juga ya. Bukan cuma mandi aja, bulu-bulu sobat otan harus dikeringkan dan disisir sampai halus selembut sutra. Hasil makeover Jeki kali ini nggak kaleng-kaleng kan? Bergaya keren di masa kebiasaan hidup baru boleh banget dong teman. Tapi jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Cakep.
istilah catwalk dong. Istilah ini konon terinspirasi dari kucing yang bisa berjalan di area sempit. Apa iya cuma kucing aja? Nih, dengan roll tisu ini, Otan dan Kaulan mau buktiin ke Sobat Ceko Ciki. Dengan 14 tisu roll yang sudah disebar, Otan mau tes kelincahan Maltese dan Shih Tzu saat melewati rintangan ini. Ceko si Maltese sudah siap unjuk gigi buat teman di rumah. Mainkan sob! Cihuy! Ceko berhasil lenggak-lenggok bak supermodel. Cakep! Giliran anjing dari ras Shih Tzu juga nggak mau kalah nih teman. Come on Jeki, gaskun! Yuhu! Skor imbang 1-1 nih teman. Baiklah, kita bikin babak kedua dengan menambahkan 6 roll tisu. Perlintasan semakin rapat nih guys. Waktu dan tempat, Otan persilahkan untuk Ceki. Semangka, semangat kakak. Waduh, nyaris sempurna teman. Jeki menjatuhkan 1 roll tisu. Mungkinkah Ceko bernasib sama? Markibot, mari kita buktikan. Wow, Ceko sukses melewati 20 roll tisu tanpa ada yang terjatuh. Oh Meditar, coba kasih yang lebih slow dong. Maltese si anjing mungil dan mempesona ini memang punya tingkat kewaspadaan yang tinggi teman. Meski lincah, tapi watak Maltese peka dengan lingkungan di sekitarnya. Alhasil Ceko sukses melewati rintangan kali ini. Good dog! Loh. Ada kurir paket yang lagi cari alamat nih. Sini bang, Otan bantu cari biar nggak dapat alamat palsu. Pasti ini kerjaannya Kaulan yang suka shopping terus. Belanja online sampai lupa duitnya udah habis. Ayo teman di rumah, ada yang suka gini juga nggak selama stay at home? Nah, Otan punya 1 tips nih buat kalian yang suka belanja atau menerima barang dari luar agar tetap steril dari virus-virus jahat. Teman, virus COVID-19 dapat bertahan hidup pada permukaan benda lebih dari 24 jam. Maka, hal pertama yang harus kita lakukan ketika mendapatkan paket, pastikan untuk tidak langsung membawa paket ke dalam rumah. Semprotkan cairan disinfektan dulu ya pada barang yang kita terima, karena virus ini akan hancur dengan mudah jika bersinggungan dengan senyawa kimia. Diamkan beberapa saat, baru deh boleh membuka paket tersebut. Intinya, setiap barang yang kita terima harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Meski Sobat Otan ini punya perawakan yang imut dan bisa menarik perhatian banyak orang, tapi jenis anjing-anjing kecil ini gak kalah lincah sama yang lain loh. Selain memiliki kewaspadaan terhadap sekitar, Maltese juga sangat lincah. Ibarat baterai, Maltese gak gampang lowbat teman. Kayaknya Ceko masih semangat banget nih mau main. Tenang sob, Otan akan kasih games yang bisa mengasah otot-otot kaki mungil kamu. Dengan roll tisu ini, Kaulan akan melatih lompatan dari si mungil Maltese. Yuk, langsung dicoba aja. Babak pertama sih masih mudah ya sob. Oke, tambah lagi kak. 2 susun roll tisu sudah terpasang sob. Ayo, tunjukkan kelincahanmu. Wuhuu! Lompatan yang bagus, Ceko. Meski terah Maltese memiliki maksimal tinggi 25 cm, tapi bukan berarti ia nggak cukup kuat untuk melompat tinggi. Otan kasih bukti lagi deh dengan susunan tisu yang ketiga. Nampaknya setengah badan Ceko sudah mulai tertutup tisu nih. Wow! 3 tumpuk roll tisu masih bisa dilalui Ceko dengan mudah. Cakep!
Kira-kira kalau 4 tumpuk tisu yang sudah menutupi tubuh Jeko ini sanggup dilompatinya nggak ya? Woohoo! Jeko berhasil lompat dengan tinggi tisu yang sama dengan tubuhnya. Tapi, ia juga berhasil merobohkan satu roll tisu. No problem, Jeko. Kamu tetap keren, Sob. Paman, lagi foto-foto apa? Tunjuk apaan sih, Paman? Walah, ternyata lagi foto si sobat Otan yang unik ini toh. Perkenalkan teman, dia adalah cuttlefish. Lebih tepatnya, flamboyan cuttlefish. Kalian jangan terpana melihat kekecehan sobat Otan ini ya. Flamboyan cuttlefish ini merupakan primadona bagi para penyelam dan bahkan fotografer penjuru dunia, teman. Dari ukurannya sih terlihat cukup kecil ya, tapi sobat Otan ini memiliki banyak keunikan yang menjadi daya tariknya. Teman di rumah sudah tahu belum nih? Coba perhatikan deh, flamboyan cuttlefish dapat merubah-rubah warna kulitnya sesuai keadaan dan lokasi. Bahasa kerennya berkamuflase gitu deh. Jadi para predator juga akan kesusahan mencarinya, dan sobat Otan ini dapat berburu makanan dengan leluasa. Oh ya teman, semakin kecil ukuran flamboyan, maka dia akan makin colorful atau banyak warna juga yang dimiliki. Contohnya ya seperti ini. Hanya cuttlefish berukuran besar yang dapat berubah warna menjadi putih dan kuning saja. Perubahan warna juga bisa diatur tingkat kecepatannya. Semakin flamboyan merasa kaget dan terancam, maka dia akan mempercepat perubahan warnanya. Kamu tenang ya sob, paman penyelam tidak akan melukaimu. Paman hanya ingin kamu terlihat cantik dan keren saat difoto. Bergaya dong. Ada yang aneh gak sih dengan matanya? Ya, benar. Mata si flamboyan atau jenis cuttlefish yang lain memang bentuknya menyerupai huruf W. Tapi jangan diremehkan. Mata ini cukup akurat untuk menentukan jarak perburuan mangsa yang menjadi targetnya. Makanan utamanya berupa ikan kecil dan krustasea. Jika si flamboyan lapar, sudah pasti dia akan menjadi agresif dan menyerang apa saja yang ada di dekatnya dengan kecepatan lidah yang hebat ini. Pada saat mengincar mangsa, flamboyan pasti akan merubah warna tubuhnya. Tujuannya seperti menghipnotis, agar si mangsa tidak sadar dengan kehadirannya. Lihat kan betapa cepatnya lidah sobat Otan ini? Sepertinya mangsa pun tak akan sadar bahwa sudah masuk ke dalam perutnya. Di bagian ujung lidah terdapat alat perekat yang dapat membuat mangsa tidak dapat berkutik. For your information, lidah ini mempunyai ukuran yang lebih panjang daripada tubuhnya sendiri. Gimana? Keren? Aku nggak bisa berkata apa-apa lagi deh. Keunikanmu keren banget. Sekarang, Otan kenalin deh sama saudaranya flamboyan yang tidak kalah kecenya. Dia adalah cuttlefish atau sotong. Keluarga sotong tidak mempunyai ekor, tapi mereka memiliki sirip yang berguna untuk mengontrol pergerakan. Jika
Jika dibandingkan dengan flamboyan, sotong memiliki tubuh yang lebih pipih. Perubahan warnanya pun lebih sempurna menyerupai sekitarnya. Luar biasa kamu, Sob. Sotong banyak ditemukan di pasir. Mungkin kalian akan susah melihatnya karena kehebatan berkamuflasenya ini. Tuh, mirip banget kayak pasir kan? Perubahan warna tubuh ini tidak hanya karena terancam. Sotong mempunyai kemampuan untuk mengendalikan penyamaran sesuai keinginannya. Selain itu, sotong juga dapat menembakkan tinta yang berguna untuk membingungkan predator serta memberi waktu sotong untuk melarikan diri. Lihat, tintanya mampu memburamkan air laut. Gimana teman? Keren kan? Tapi Otan masih penasaran nih, bisa nggak ya sotong berubah warna selain dari lingkungan yang ada di dalam laut? Perlu kita buktikan kehebatannya ini. Oke, Otan kali ini sudah bersama Paman Agen. Kita akan melakukan uji coba pada sotong. Bagaimana perilaku sotong jika diberi warna-warna yang jarang ada di dalam laut? Otan dan Paman Agen sudah membuat media berwarna kayu, alas kotak-kotak seperti papan catur, dan benda berwarna kuning. Ayo Paman, masukkan sotongnya ke dalam akuarium. Pelan-pelan ya, jangan sampai si sotong terluka. Apakah si sotong ini berhasil beradaptasi dengan lingkungan barunya? Pertama kita lihat hasilnya. Jika menempel dengan kotak-kotak yang seperti papan catur. Tik-tok, tik-tok. Nah, itu perlahan-lahan warnanya berubah menjadi gelap dan muncul warna putih beserta hitamnya. Memang tidak sempurna, namun ini menunjukkan kelihayannya untuk merubah warna tubuhnya. Kita coba yang kedua pada media berwarna kayu. Seperti apakah hasilnya? Tik-tok, tik-tok. Wih, warna tubuhnya berubah menjadi kecoklatan seperti kayu. Dan terdapat garis bercorak kayu pada tubuhnya. Nah, yang terakhir nih. Kita coba pada benda berwarna kuning. Tik-tok, tik-tok. Itu berubah jadi kuning. Iya, berhasil. Sekarang Otan percaya deh sama kamu. Teman-teman di rumah jangan sampai ketukar ya antara sotong dan cumi-cumi. Memang mereka termasuk dalam keluarga Cephalopoda, yang artinya terdapat tentakel pada bagian kepalanya. Tapi bentuk cumi-cumi lebih panjang dan runcing, sedangkan sotong badannya lebih bulat dan pipih. Sotong juga mempunyai cangkang yang keras di bagian punggungnya, sedangkan cumi-cumi lunak. Jangan sampai ketukar ya teman. Teman, biasanya hewan mimikri atau penyamar bisa berubah warna berdasarkan emosi atau dalam keadaan terdesak. Tapi lain halnya dengan si sotong loh. Cuttlefish bisa merubah warna dan polaritas cahaya tubuhnya sesuka hatinya teman. Kemampuan menyamarnya ini biasa ia gunakan untuk mencari mangsa, bertahan dari predator, dan berkomunikasi dengan sesama jenisnya. Atau istilah kerennya sih, kamuflase adaptif. Oke, Otan akui, kamu memang juara dalam hal berkamuflase.